Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofil Afi Iliyin. Saya Farah Aulia. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang market research atau riset pemasaran. Apa yang dimaksud dengan riset pemasaran atau marketing research? Riset pemasaran terdiri dari dua kata, research atau yang dalam bahasa Inggris research, dan pemasaran atau yang dalam bahasa Inggris marketing. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, riset artinya penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Sedangkan pemasaran artinya proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau juga didefinisikan perihal menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Jadi, riset pemasaran atau marketing research merupakan kegiatan penelitian di bidang pemasaran yang dilakukan secara sistematis mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi hasil penelitian. Hasil riset pemasaran ini dapat dipakai untuk perumusan strategi pemasaran dalam merebut peluang pasar. Menurut Glenn Doman tahun 2002, ada 4 tujuan utama dari market research, yaitu yang pertama menganalisis pasar. Proses analisis pasar akan memberikan informasi penting mengenai potensi pasar untuk sebuah produk atau jasa. Informasi tersebut mencakup konsumen potensial, pasar potensial, lokasi bisnis, dan kompetitor. Yang kedua yaitu menganalisis tanggapan pasar terhadap produk. Riset ini akan memberikan informasi perkiraan potensi sebuah produk atau jasa di pasar. Proses pengkajian dapat dilakukan sebelum produk atau jasa diluncurkan, misalnya dengan melakukan survei. Yang ketiga yaitu menganalisis efektivitas promosi. Kegiatan riset ini juga dapat membantu perusahaan dalam memilah dan memilih media promosi yang paling efektif. Tujuan yang keempat yaitu menyusun strategi. Pengkajian perencanaan strategis dapat memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan pasar yang telah ada dan menemukan berbagai produk dan jasa yang sukses di sebuah pasar. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah mapan. Selanjutnya yaitu kegunaan. Riset pemasaran juga memiliki beberapa kegunaan. Di antaranya, yang pertama, evaluating, yaitu mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi evaluasi dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika perusahaan ingin melakukan review terhadap brand positioning dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kedua yaitu understanding, menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan memahami konsumen, perusahaan akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen. Riset pemasaran yang dilakukan biasanya adalah riset yang menggambarkan potret kebiasaan dan perilaku konsumen serta harapan dan keluhan mereka terhadap produk. Kegunaan yang tiga yaitu predicting. Fungsi riset pemasaran ini merupakan prediksi yang dilakukan dalam riset pemasaran yang sangat beresiko karena sifatnya sangat relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian utama. Yang keempat yaitu controlling. Fungsi ini digunakan untuk melihat setiap proses bisnis yang sedang berjalan. Biasanya fungsi riset ini melihat data aktivitas pemasaran yang sedang berlangsung. Data tersebut dapat meliputi posisi produk kita di hadapan konsumen, demografi, tren, dan juga efektivitas marketing tools yang digunakan. Langkah-langkah proses riset pemasaran. Yang pertama, merumuskan masalah.
Peran proses ini sangat penting dalam memahami dengan baik tujuan apa yang akan dicapai. Contohnya, jika masalahnya adalah kita ingin menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk promosi, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan. Hasil riset harus menghasilkan kisaran biaya promosi yang paling ideal. Yang kedua, memutuskan desain riset. Kita harus menentukan cara pengambilan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan untuk mengumpulkan kuesioner. Desain riset umumnya ditentukan berdasarkan parameter yang menentukan hasil akhir riset. Yang ketiga, melakukan rancangan metode pengumpulan data. Riset pemasaran menggunakan dua sumber data, yaitu data primer, biasanya diperoleh langsung dari lapangan, dan data sekunder diperoleh dari buku atau referensi. Yang keempat, mengumpulkan data. Kita bisa mengumpulkan data lewat beberapa metode, seperti interview, observasi lapangan, kuesioner, dan sebagainya. Yang kelima, analisis data. Kita perlu mengambil kesimpulan riset lewat menganalisis dan menginterpretasikan data yang kita dapatkan. Yang keenam, membuat laporan riset. Hasil akhir dari proses riset ini bisa berupa hasil penelitian, kesimpulan, ataupun rekomendasi penelitian yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai market research, dan semoga bermanfaat.